Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di channel kita The Bikers hari ini. Hari ini seperti yang kita ketahui bahwa channel The Bikers ini adalah channel inspiratif yang akan membuka wawasan dan menambah inspirasi kita, terutama untuk kaum milenial yang muda seperti kita dan narasumber kita. Hari ini kita kedatangan Pak Budi Santoso. Enaknya dipanggil Pak atau Mas? Mas ya, karena Budi masih muda. Susanto. Mas? Budi Susanto. Budi Susanto, salah saya ternyata. Bukan Santoso. Budi Susanto, Iya. Mas Budi Susanto. Iya, betul. Sibuk apa ini Mas sekarang? Kalau saya lihat, soalnya saya lihat di profilnya Mas ini kayaknya orang sibuk banget, kerjaannya banyak, organisasinya juga banyak nih. Boleh cerita sedikit Mas? Boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau kesibukan berorganisasi memang dari kecil senang saja. Dari tamat-tamat SMA sampai sekarang senang memang berorganisasi. Tapi kalau organisasi yang berbau OKP saya nggak terlalu suka memang. Oke. Paling organisasi paguyuban, organisasi sosial. Karena memang saya pernah mengawali dari aktivis buruh di tahun 99 pasca reformasi. Jadi sampai sekarang itu udah jauh memang saya tinggalkan, masuk ke organisasi paguyuban. Kalau sekarang memang bersama kawan-kawan saya membentuk wadah paguyuban baru bernama WJP, Warga Jawa Potensial. Warga Jawa Potensial ini isinya para puja kusuma ya Pak? Mas, putra Jawa kelahiran Sumatera. Mungkin kalau orang luar datang ke Sumatera Utara atau khususnya Medan, memang taunya Puja Kesuma. Iya, saya juga baru tahu ini sebenarnya. Jadi Puja Kesuma itu memang satu wadah paguyuban senior, termasuk lama, berdiri sejak tahun 1980, kalau tidak salah, 88 mungkin. Lama sekali ya. Nah, banyak sih kawan-kawan dari paguyuban pernah di situ. Tapi semenjak era reformasi, banyak bermunculan organisasi-organisasi, terutama paguyuban Jawa. Malah sekarang paguyuban Jawa di Sumatera Utara semakin banyak, lebih dari 44 yang sudah terdaftar. Muncullah yang terbaru ini, kami Warga Jawa Potensial. Tapi kalau mau disampaikan secara jujur, WJP memang katanya sempalan atau pecahan dari Puja Kesuma. Nah, kalau secara personal mungkin ya, saya di Puja Kesuma sejak tahun 2009. Nah, tapi kami juga nggak ingin image itu terus kami bawa, bahwasanya kami sempalan dari Puja Kesuma, tapi tidak bisa juga dinaifkan bahwasanya memang kami pernah di sana. Nah, yang pasti memang kita bicara warga Jawa Potensial, yang kemungkinan besar memang hadirnya warga Jawa Potensial ini yang tujuannya mungkin sama dengan paguyuban-paguyuban yang sudah lahir sebelumnya. Tapi yang pasti kami masih berusaha berkomitmen bahwasanya WJP ini wadah Jawa yang lebih mengedepankan potensi-potensi dari masing-masing warga Jawa itu sendiri. Kalau kita bicara tentang budaya, bicara tentang silaturahmi, bicara tentang keguyuban, kami lebih mengedepankan itunya daripada kita bicara tentang kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan masing-masing person. Nah, terlepas memang kami juga ada sebagian besar itu tuh juga basicnya dari partai-partai politik atau mempunyai organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain. Ketika kita duduk di WJP, yaitu kita kesampingkan. Kita nggak mau mencampur adukan hal-hal luar masuk ke dalam WJP. Pada prinsipnya yang lebih kita kedepankan bagaimana kita bicara tentang ekonomi. Pemberdayaan ekonomi, karena kita yakin masing-masing dari setiap warga Jawa yang bergabung di WJP ini mempunyai kegiatannya sendiri.
Nah, apalagi sebagian besar itu banyak juga mempunyai usaha-usahanya sendiri, walaupun itu bentuknya kecil atau produknya kecil, tapi ternyata ketika kita lihat banyak, tidak sedikit yang mempunyai usaha-usaha kecil di rumah, terutama kayak seperti saya sendiri sekarang sudah mulai merintis gitu kan, walaupun sudah ada income pasif yang sudah kita lebih dulu mulai. Nah, kita lebih bicara tentang ekonomi ke depan, dan kita upayakan nanti ke depannya bagaimana di Medan, di Sumatera Utaranya khususnya, banyak juga kesenian-kesenian Jawa yang masih butuh perhatian. Ya. Ngomongin tentang budaya ini Mas ya. Sebenarnya kalau saya mau nanya dulu nih, tadi kan Mas ngomongin soal tujuan dari dibuat sebuah paguyuban ini. Selain daripada kayak ngumpulin warga-warga Jawa potensial, tujuan utamanya ini untuk internal kita dan eksternal kita itu ada nggak Mas yang spesifik? Untuk dalamnya misalnya tadi untuk memajukan ekonomi dari warga Jawanya sendiri ya, warga Jawa potensial yang bergabung di paguyuban, atau yang bahkan yang tidak bergabung pun akan kita utamakan nih Mas? Sama sih, tapi yang pasti memang mungkin akan ada perbedaan-perbedaan khusus antara anggota yang sudah di dalam dengan yang mungkin belum di dalam. Nah, bicara potensial dengan kata potensial mungkin seolah-olah terlalu eksklusif atau kedengarannya lebih wow gitu kan. Nah, ini juga kita coba luruskan kepada seluruh warga Jawa yang mungkin masih bergabung atau yang sudah bergabung, bahwasanya kata-kata potensial itu tidak monoton kepada, atau tidak harus kita letakkan kepada orang-orang yang khusus, tidak. Nah, siapapun bisa. Nah, apalagi yang baru memulai. Nah, potensi tidak harus bicara usaha. Banyak hal lain yang kita punya. Misalkan kita punya keahlian apa. Apalagi kita bicara zaman sekarang, zaman-zaman digital seperti ini, gitu kan, dengan modal handphone, gadget, Android satu saja, dengan kapasitas yang terbatas, mungkin kita udah bisa jadi Facebooker, kita punya medsos masing-masing, dengan membuat media sosial masing-masing, kita udah mempunyai potensi yang selama ini tanpa kita sadari. Ya, kita ada potensi. Nah, walaupun itu salah satu potensi dari sekian banyak potensi, tapi itu sudah potensi. Nah, jadi kawan-kawan yang sudah di WJP atau yang bakal masuk atau belum di WJP, nggak usah merasa risih dengan kata-kata potensial, seolah-olah potensial itu harus sudah besar kita kelihatan. Jadi jangan terlalu paranoid dengan kalimat tersebut. Nah, yang pasti apalagi kita di beberapa WA grup warga Jawa potensial itu memang udah gaduh-gaduh, Mbak. Jadi mulai gaduh-gaduh itu mulai dari yang sama sekali, mohon maaf, nggak punya aktivitas apa-apa alias pengangguran, sampai pengusaha rektor yang punya status sebagai rektor pun ada, dosen pun ada, insinyur pun ada, gabung cawe-cawe di situ. Jadi malah membangun potensi jadinya ya. Ya, kita harapkan sebenarnya paling utama silaturahminya. Paling utama di situnya. Nah, dari silaturahmi itu nanti akan memunculkan masing-masing punya potensi apa. Masing-masing punya kelebihan apa. Kalau yang punya usaha, usahanya apa. Yang belum punya pekerjaan, nanti kawan-kawan yang lain punya pekerjaan bisa saling mengisi. Nah, ada semacam kolaborasi lah kalau sekarang kata keren anak Medan. Nah, yang pasti di sini kawan-kawan tidak perlu sanksi, tidak perlu risih dengan hal-hal yang seolah-olah wah, dengan kata potensial itu harus yang sudah mempunyai SDM tinggi, tidak. Yang sama sekali baru tamatan sekolah, mohon maaf, yang pengangguran pun bisa hadir di sini, karena kita bisa saling mengisi, bukan hanya dari sisi usaha, tapi dari sisi tenaga pun
bisa kita saling mengisi. Nah, jadi kita butuh tenaga pekerjaan misalkan. Ternyata setelah kita ikuti sekian lama, wow, ternyata banyak juga, ada yang ahli bangunan, ada yang ahli ukir, ada yang jual es dawet. Jadi saling mengisi ya? Saling mengisi, Mbak. Jadi campur sari ini coba kita aduk di internal dalam paguyuban kita, ternyata bisa tanpa sengaja bisa saling mengisi satu sama lain. Nah, kita harapkan memang ini yang kita terus bisa tonjolkan ke depan. Kita harapkan juga kita konsisten. Warga Jawa potensial ini, untuk sekarang saya nggak berani berjanji muluk-muluk, kita harapkan ke depan WJP ini betul-betul bisa berjalan sesuai keinginan warga Jawa itu sendiri. Nah, karena memang beberapa paguyuban lain sudah tidak lepas dari kepentingan-kepentingan personal atau kepentingan politik. Nah, ini yang harapan kita jaga. Kalau bicara itu ya kalau bisa di luar. Nah, sekarang kita bicara WJP, apa yang bisa kita bicarakan? Terutama apa? Ekonomi, silaturahmi, dan rasa persaudaraan itu yang lebih dikuatkan lagi. Kita kuatkan lagi. Kita ngomongin ke hal yang lebih lama nih, Mas. Saya pengen ngomongin soal sejarah. Karena kan yang kita ketahui bahwa Medan ini adalah daerah kota besar yang multicultural ya. Ada banyak sekali suku-suku dan budaya yang ada di Medan ini. Dan uniknya, suku Jawa adalah suku yang paling besar menurut saya. Benar. Kenapa? Karena 35% dari kesukuan yang ada di Medan ini dikuasai oleh suku Jawa. Kalau saya boleh tahu nih, Mas tahu nggak gimana pertama kali budaya Jawa ini masuk ke kota Medan, ditilik dari sejarah? Kayak saya ngambil mudahnya aja ya. Saya lahir di Medan, tepatnya di Kecamatan Medan Deli, tahun 1978. 1978, Mas kelihatan kayak 80-an loh, Mas. Saya pikir 80-an tadi. Nah, jangan dibalik-balik lagi. Sudah, bapak saya pun juga lahir di Medan. Itu bapak saya. Lalu berikutnya kakek saya pun juga sudah lahir di Medan. Nah, yang setahu saya tapi saya nggak melihat, itu buyut saya. Buyut saya mungkin kata keluarga itu datang dari Jawa Timur. Berarti waktu zaman-zaman Sultan Delhi katanya, karena dibilang dari kakek buyutmu prajurit Sultan Delhi yang datang dari Jawa, datang ke Medan. Kebetulan waktu itu Medan Deli di atas tahun 77, malah saya belum lahir, belum masuk ke kota Medan. Setahu saya, seingat saya. Nah, Medan Deli itu masih di Deli Serdang. Nah, di atas 80-an baru bergabung ke kota Medan. Nah, datangnya warga Jawa ya setahu, kalau dilihat dari sejarah, apalagi ini zaman-zaman serba, apapun kita buka di Android sudah muncul. Banyak sesepuh kita, orang tua kita yang datang dari Jawa, dan bukan hanya Sumatera tujuannya, atau bukan hanya Sumatera Utara tujuannya, mulai dari Aceh sampai Lampung ini sudah penuh memang dengan warga Jawa. Kalau persentase bolehlah kita bagi-bagi, tapi memang ya Medan, Sumatera Utara, persentase warga Jawa itu sekitar di atas 35%. Yang lain memang sudah campur. Batak memang mayoritas, tapi mohon maaf, tidak semua warga atau suku Batak itu mau dikatakan warga Batak. Ada yang Karo, Mandailing, dan seterusnya, itu mungkin lebih terbagi lagi. Nah, paling banyak Jawa ini mungkin di daerah-daerah perkebunan, yang kemarin-kemarin dulu setahu kita, orang tua kita datang ke Sumatera ini memang diambil untuk menjadi tenaga kerja kebun. Waktu zaman Belanda, apalagi sekarang ini kan udah kembali ke pemerintah, banyak menjadi karyawan-karyawan perkebunan. Mulai dari PTPN 1 sampai sekian, itu banyak malah warga-warga kita Jawa.
Nah, kalau kembali ke keluarga saya sendiri, sudah Jawanya pun udah jadul. Jadi kadang-kadang pun untuk menyampaikan bahasa-bahasa yang sesuai dengan logat Jawa itu saya sudah agak minim. Tapi kadang-kadang begitu keluarga atau teman-teman yang menggunakan bahasa Jawa, saya paham. Tapi untuk berdialog khusus Jawa, secara personal saya memang nggak begitu menguasai. Karena memang Jawanya udah jadul sekali. Nah, tapi yang pasti sebagai warga Jawa di Medan khususnya di Sumatera Utara secara umum, kita sudah bisa saling bersilaturahmi lah, bisa saling menjaga kerukunan antara suku atau mohon maaf agama lain di setiap kita tinggal. Nah, kebetulan kayak kita di Medan Deli, banyak juga warga-warga suku lain, Tionghoa malah, Melayu, Padang, Minang, dan seterusnya, banyak juga sudah tinggal di tempat kita, apalagi di daerah sini, Medan Selayang nih ya. Medan Selayang sudah banyak juga orang-orang kita Jawa, hampir di setiap sudut, hampir di setiap daerah, saya pikir warga Jawa sudah, malah kalau ditanya orang kita Batak, mohon maaf, lebih nyaman mereka lebih bertetangga dengan warga Jawa. Katanya seperti itu. Tanyalah sama orang kita Batak, tanyalah sama orang kita Karo, gitu kan. Lebih senang mereka bertetangga dengan warga Jawa, karena memang ya warga Jawa itu ya kalau dibilang terkenal halus lembutnya, ya ada juga seperti itu. Benar. Tapi kadang juga kalau dibawa keras, lebih keras lagi, kan gitu kan. Nah, jadi saya pikir yang pasti kita nggak mau masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya debatable. Prinsip kita bagaimana Indonesia ya tetap Indonesia, gitu kan. Walaupun memang Indonesia terdiri banyak suku, malah agama, ras dan seterusnya, ya tapi kita tetap Indonesia. Nah, tapi memang jangan sampai budaya-budaya nasional kita ini terlupakan. Malah jangan sampai tersingkirkan dengan munculnya budaya-budaya luar yang sifatnya malah memecah belah persatuan. Iya, benar tuh. Di era digitalisasi sekarang tuh kayak yang udah kita ngomongin itu ya Mas ya. Handphone ini, gadget ini kayak kita itu punya banyak sekali informasi yang itu tergantung ke kita lagi gimana filternya. Kita tuh yang bisa punya filterisasi untuk diri kita sendiri. Nah, ngomongin soal itu Mas, di paguyuban kita sendiri range usianya itu dari berapa sampai ke berapa? Maksud saya banyak nggak sih anak-anak muda yang gabung di paguyuban kita saat ini? Nggak ada patokan umur, harus sekian usianya. Sampai sepuh pun kalau memang masih mau beraktivitas di organisasi ya monggo. Ya, malah ada yang umur 28, baru taman SMA. Karena selama ini kan orang tuanya sudah di paguyuban, nanti anaknya besar ya diajak ikut paguyuban. Nah, kayak saya sendiri anak paling gede itu SMA kelas 3 gitu kan, nanti tahun depan sudah tamat ya. Karena si orang tua itu ngerasain impact positifnya gabung di sini kali ya Pak ya. Nah, saya pikir pun juga di era digital sekarang anak-anak pun juga sangat mudah ya tahu dan sangat mudah mengetahui apapun yang dia mau. Betul. Nah, cuman kadang-kadang budayanya sendiri bisa sedikit terlupakan dengan adanya era digital ini. Itu yang yang dilihatnya kan hal-hal yang sifatnya baru, hal-hal yang sifatnya modern. Nah, budaya ini kan kadang-kadang sampai kelupaan. Secara pribadi saya sendiri pun kadang-kadang saya sempat nggak tahu atau malah sempat lupa jenis-jenis budaya apa saja yang selama ini, atau malah jenis-jenis kebiasaan apa saja warga Jawa, misalkan kita mau buat rumah harus begini, kita mau keluar rumah harus begitu, terus kita nanti mau adab-adabnya gitu. hal-hal seperti itu kan tidak lepas dari
budaya. Iya. Nah, tambah lagi nanti yang kita khawatirkan nanti kan ada budaya-budaya yang sedikit bertentangan dengan agama. Nah, hal-hal ini kan juga harus dipisahkan menurut saya, jangan dicampur adukan antara budaya dengan agama. Nah, saya yakin orang yang berbudaya itu pasti punya agama, ya. Dan setiap agama pun juga mengajarkan hal-hal yang positif lah, hal-hal yang baik buat kita semua, gitu kan. Nah, tapi yang pasti memang tugas kita sebagai orang tua mengenalkan kembali budaya-budaya leluhur dan jangan sampai anak-anak kita itu terlupakan dengan hal-hal yang sifatnya baru di zaman sekarang ini. Gitu. Nah, yang pasti bagaimana pengaruh Android, pengaruh zaman internet sekarang, malah saya baru baca tadi, Indonesia ini udah mayoritas pasti kenal Android, kenal digital. Nah, jangan sampai dengan adanya pengaruh ini lebih banyak negatifnya yang kita ambil daripada hal-hal yang positifnya. Betul. Nah, padahal kalau kita kuasai digital, banyak kok, banyak yang bisa kita dapat kita dapat hal-hal positif dari dunia-dunia internet. Nah, tapi yang kita khawatirkan tidak sedikit juga penyalahgunaan. Betul. Penyalahgunaan internet atau digital ini untuk hal-hal yang negatif, yang akhirnya menjurus ke pidana. Nah, dengan adanya pemerintah pun saya pikir juga sudah menjaga itu dengan undang-undang ITE dan masyarakat pun juga sudah dibatasi dengan adanya undang-undang tersebut untuk lebih berhati-hati, lebih memanfaatkan dunia media sosial itu, dunia digital itu untuk hal-hal yang positif. Jadi jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang sudah kita terima sekarang ini untuk hal-hal yang negatif. Malah kita lebih beruntung, menurut saya, mungkin Mbak atau saya atau kawan-kawan yang lain, kita masih bisa hidup, mengawali malah dan menikmati digital atau kemajuan dunia sekarang ini. Nah, kita bayangkan mungkin seperti bapak saya atau kakek saya belum menikmati dunia ini, gitu kan? Dengan hadirnya misalkan media sosial, FB, IG dan yang lain-lain itu mereka belum sempat menikmati. Kita udah mulai menikmati pelan-pelan, apalagi zaman awal-awal dulu. Apa itu? BB ya, zaman BB. Oh iya, BB benar-benar. Hampir lupa saya itu. Nah, itu saya ya hal-hal seperti itulah. Terakhir sekarang apapun bisa kita lakukan dengan cukup satu alat bantu Android seperti ini, gitu kan. Nah, cuman harapan kita ke depan yang pasti ya, jangan sampai kemajuan dunia digital sekarang ini disalahgunakan oleh siapapun itu untuk hal-hal yang negatif. Betul. Kalau untuk cara naikin budaya kita sendiri nih, Mas, kalau di paguyuban kita ada nggak hal khusus yang sedang dilakukan atau akan dilakukan untuk supaya si kaum milenial ini, yang anak-anak muda tadi itu makin cinta sama budaya Jawa? Dan karena kekhawatiran kita sekarang kan budaya kita ini apapun sukunya sebenarnya, tapi kan kita lagi fokus ke budaya Jawa ini semakin tergerus. Malah anak-anak sekarang kayak punya logat itu aja jadi cenderung malu. Cara bikin supaya anak-anak muda sekarang itu makin cinta sama budaya Jawa, dan nggak ada kekhawatiran kita bahwa budaya Jawa itu akan semakin lama semakin hilang, itu gimana itu, Mas? Iya, ada hal unik memang ketika anak saya sendiri bertanya, Pak, sukuku apa? Nah, karena sempat anak saya 2 tahun setengah dibawa ke Palembang oleh mamanya, kan. Nah, jadi saya ngambil jawaban yang sederhana saja, Bapak Jawa, berarti ya kamu Jawa, gitu kan. Nah, tapi dia taunya bahasanya bahasa Palembang.
Nah, dia nggak tahu bahasa Jawa karena saya pun juga kurang menguasainya kan. Nah, yang pasti kawan-kawan di paguyuban, kawan-kawan di Dewan Kesenian, kawan-kawan yang selama ini berkecimpung di dunia kesenian, ada reog, ada wayang orang, ada kuda kepang gitu kan. Nah, sampai detik ini kawan-kawan atau kita semua dipermudah dengan hadirnya dunia digital. Nah, bagaimana kita menyampaikan, menggambarkan, memvideokan malah kegiatan-kegiatan kita, dan itu ternyata tersampaikan secara cepat oleh masyarakat. Nah, terlihat dengan cepat di tengah-tengah masyarakat. Gampang kok dengan sekarang. Malah kita akan kelihatan jadul ketika kita tidak tahu sama sekali perkembangan dunia digital. Nah, saya pikir penggunaan Android sangat mudah dan gampang. Sama seperti menggunakan remote TV. Iya, tinggal belajar aja ya. Tinggal asal pencet aja, Mbak. Asal pencet aja, nanti tahu kok di mana salahnya. Ngapusnya pun nggak sulit. Kalau zaman sekolah dulu kan harus tunggu ada stipo dulu baru dihapus. Ini ngapusnya pun nggak sulit. Nah, jadi kawan-kawan sampai detik ini banyak kok dengan cepat menggunakan Android-nya untuk langsung membuat media-media sosial, dan munculnya media sosial ini untuk ajang promosi, ajang memunculkan segala jenis kegiatan yang ada. Nah, seperti di WJP sendiri, kita juga nggak akan lepas, pasti mempunyai akun media sosial. Apa itu akunnya, Mas? Nah, kayak di FB kita ada WJP. Nah, di IG sendiri pun itu ada DPP WJP. Nah, media sosial kita plus satu lagi YouTube. Nah, dari sekian media baru ada 3 akun, FB, IG, sama YouTube. YouTube pun juga bunyinya DPP WJP. DPP WJP. Nah, baru 3. Nah, yang pasti WJP atau kawan-kawan paguyuban lain nggak akan mungkin tanpa adanya media sosial. Nah, sangat ketinggalan, dan dengan kemajuan media sosial sekarang malah mempermudah kita untuk mengembangkan segala potensi kita yang ada. Nah, dengan cepat, malah gratis. Ya kan, sepanjang data ada, kuota ada, kemauan ada, nyampe itu kan ke semua. Cuman memang cara efektif, cara cepatnya, mau nggak mau memang kita harus terjun. Harus memunculkan itu. Tanpa itu kita pasti ketinggalan. Tanpa media-media sosial itu pasti akan ketinggalan. Tanpa mengikuti perkembangan dunia digital sekarang, apapun kegiatan kita pasti akan ketinggalan. Dalam bentuk promosi apapun, produk, organisasi, dan hal-hal lain semua, kita udah bisa jadi pemainnya sendiri. Kita sudah bisa melakukannya sendiri. Mohon maaf, tanpa harus ada bantuan orang lain. Cuman memang ya akan terbatas dengan sejauh mana kita mampu mempublikasinya. Sebanyak apa kita mampu mempublikasinya. Nah, harapan-harapan seperti itu juga kita bisa kita kembangkan kepada kawan-kawan yang lain. Karena memang tidak ada juga sih di antara kita yang malah belum punya Android sama sekali. Ada. Ya, saya yakin bukan dia tidak mampu membeli, tapi memang ketidakyakinan bahwasanya dia tidak mampu untuk menggunakannya, lebih ke situ ya. Kalau saya perhatikan gitu kan. Nah, tapi ada juga yang menggunakan Android hanya sebatas untuk komunikasi saja. Padahal fungsi Android cukup banyak gitu kan. Apapun kita bisa buat melalui file-file PDF dan lain-lainnya, gambar-gambar kita udah bisa
buat sendiri tanpa harus menggunakan alat-alat khusus, gitu kan? Smartphone. Ya, nah jadi banyaklah lebihnya. Yang penting kita mampu beli aja, ya kan? Yang penting kita mampu beli. Tapi kadang-kadang kalau menuruti perkembangan digital, perkembangan Android sekarang, kayaknya nggak pernah kalah kita. Bukan sulit untuk mengejarnya. Ketika kita dapat ini, tahun depan sudah ada yang baru. Berikut seterusnya ada saja yang baru, gitu kan. Nah, kita ikutin terus malah capek ya, Mas. Nah, tapi ya begitu dapat ruginya dipakai 2 tahun, 3 tahun udah nggak ada harganya. Itu masalahnya kan di situ. Tapi ya kok kelihatannya happy saja, kelihatannya tidak merasa rugi untuk membelinya seterusnya, kan. Tapi yang pasti memang kita harapkan ke depan, kembali lagi saya bilang, perkembangan dunia digital sekarang ini bagi kami, warga Jawa potensial, kita harapkan bisa memberikan sumbangsi pemikiran, kita bisa menyalurkan ide-ide kita melalui media sosial, dan itu kita harapkan tersampaikan kepada warga Jawa yang sama sekali jauh dari dari kata-kata majunya perkembangan Android, majunya perkembangan dunia digital sekarang ini. Nah, memang dunia digital sekarang ini tidak lepas dari kemajuan zaman yang ada sekarang. Saya pikir mungkin harapan kita ke depan, anak-anak juga taunya jangan main game saja. Iya, anak saya 3 nggak lepas itu mainnya game terus. Kalau nggak dibatas-batasi repot, Mbak. Nah, ya merusak mata, merusak pengaruh otaknya, gitu kan. Nah, jadi bantuan dari kita sebagai orang tua pun juga harus mampu membatasi mana waktu-waktu untuk belajar, mana waktu-waktu untuk main, dan kalaupun bermain, mana-mana yang harus boleh dimainkan. Tapi yang pasti, bicara budaya, kita harapkan memang budaya kita tidak boleh tertinggal dari perkembangan zaman yang ada. Betul. Sifatnya dunia digital kita manfaatkan untuk mempromosikan budaya-budaya kita yang kemarin-kemarin sempat terlupakan, sempat tidak tersampaikan kepada masyarakat. Nah, lebih banyak positifnya di situ sih. Ya. Oke. Dan terakhir nih, Mas, ada nggak pesan khusus dari Mas untuk kaum milenial, bahwa budaya itu adalah suatu hal yang harus kita pertahankan misalnya, atau jangan malu untuk mempertahankan budaya, bahwa karena itu adalah salah satu bagian dari diri kita. Silakan, Mas. Oh, pasti, Mbak. Kembali lagi saya bilang dari awal, di Indonesia suku cukup banyak, ya, ribuan suku. Nah, dari setiap suku itu pasti punya budaya-budayanya sendiri. Saya Jawa, kawan-kawan mungkin Batak, Nias, Karo, dan lain-lain. Mari kita kembangkan budaya dan besarkan budaya kita masing-masing. Kami dari suku Jawa, misalkan gitu kan, terus mengembangkan budaya-budaya Jawa yang ada, jangan sampai terlupakan, jangan sampai tertinggal, dan paling penting ini, Mbak, harapan kita, paling penting. Mari kita berkolaborasi kepada pemerintah. Kita juga butuh perhatian. Kawan-kawan di kesenian juga butuh perhatian dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, walaupun masing-masing pasti sudah mempunyai badan-badannya sendiri, tapi tidak semuanya terperhatikan. Ya. Anggaran-anggaran yang dibutuhkan itu tidak semuanya tersampaikan kepada kawan-kawan kesenian. Nah, paling tidak kawan-kawan ini tidak semuanya sih berharap harus dana, tapi bagaimana mereka bisa difasilitasi untuk bisa ikut tampil,
difasilitasi bisa ikut untuk menyodorkan atas perkembangan budaya-budaya yang selama ini terlupakan. Nah, misalkan diberikan fasilitas, misalkan tempat tampil dalam acara-acara pemerintah yang sudah disiapkan. Nah, alhamdulillah sih baru-baru ini saya perhatikan memang seperti Pemko Medan, Pemprov, ada perhatian untuk kawan-kawan di kesenian. Nah, tapi yang pasti kalau di Sumatera ini mungkin ada 7 atau 8 suku yang tinggal di sini, semuanya mempunyai budaya-budayanya sendiri. Nah, kita harapkan perhatian pemerintah itu tidak pernah luntur. Malah kalau bisa terus berkesinambungan dan sifatnya lebih besar. Nah, kawan-kawan berharap sih seperti itu, walaupun perhatiannya sudah ada, tapi jangan pernah terhenti. Nah, harapan kita di situ. Harapan kita di situ, perhatian dari pemerintah itu yang paling penting, Mbak. Betul. Perhatian dari pemerintah itu yang paling penting, karena tanpa bantuan pemerintah, kawan-kawan di Dewan-Dewan Kesenian ini, saya pikir tidak bisa maksimal untuk bisa mengembangkan budaya yang sempat terlupakan. Iya, betul, Mas. Makasih banyak, Mas, untuk sharing dan inspirasinya sore ini. Sampai di sini dulu teman-teman bincang-bincang kita sore ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel kita. Dan terakhir jangan lupa juga kunjungi The Bikers Cafe di Jalan Dr. Mansur dengan menu andalan kita adalah bebek bumbu ireng. Saya Cut Aca, selaku host hari ini, dan Mas Budi mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye.